Ya, oke, halo. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pidato. Pidato ini sebenarnya bukan atau tidak masuk dalam materi bahasa Indonesia kelas 12 khususnya ya. Sebenarnya tidak masuk dalam materi kelas 12. Hanya nanti untuk pidato ini akan digunakan sebagai materi ujian praktek kelas 12 ya. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit tentang apa itu pidato supaya nanti saat ujian praktek berlangsung Anda bisa berpidato dengan baik ya, dengan lancar sesuai dengan apa itu pidato ya. Jadi tidak asal-asalan aja. Jadi tidak asal-asal yang penting saya berbicara di depan banyak orang itu sudah namanya pidato, enggak. Ya, jadi tidak seperti itu. Ya. Jadi di sini saya akan coba jelaskan sedikit tentang pidato supaya setidaknya eh, mendapat pemahaman tentang apa itu pidato. Walaupun ya saya tahu mungkin banyak yang sudah tahu apa itu pidato ya. Ya, supaya tidak terlalu lama, saya langsung mulai saja. Pidato di bagian awal yaitu tentang tentang pengertian. Ini ya, kalau pengertian pidato itu secara ilmu, pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan untuk menyatakan bisa berupa selamat, kemudian menyambut kedatangan tamu, memperingati hari besar dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Dan banyak hal sebenarnya, banyak tema lagi yang bisa dibuat sebagai pidato. Tapi intinya adalah pidato itu sebagai pengungkapan pikiran, ya, pikiran seseorang dalam bentuk kata-kata yang disampaikan untuk didengarkan orang banyak. Ya, itu tujuan utama dari pidato. Ya, tujuan utama dari pidato. Nah, kemudian setelah kita tahu pengertiannya apa itu pidato, kemudian eh, tentang pidato itu seperti apa, ya, digunakan untuk apa, dalam pengertian sudah ada, ya. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah tentang bagaimana supaya bisa mahir dalam berpidato. Ya, sebenarnya ini bukan mahir ya, bukan mahir dalam berpidato, tapi setidaknya lancar lah ya. Kalau dikatakan mahir, eh, yang paling mahir dalam berpidato itu selama yang saya ketahui ya hanya Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Pak Soekarno. Itu pidatonya sangat mahir ya. Tapi di sini maksudnya kunci mahir berpidato adalah bagaimana nanti Anda bisa berpidato dengan baik, setidaknya dengan baik gitu saja ya. Nah, kuncinya ada 3 sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ketiga kunci ini tidak hanya digunakan dalam berpidato, tapi bisa juga digunakan dalam hal lain. Yang pertama, niat. Niat ya. Seseorang yang sudah memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk belajar tampil berpidato, pasti ia akan berjuang keras untuk meraihnya. Lihat ya. Apapun tujuannya, kalau sudah punya niat untuk mencapai tujuan itu, ya pasti akan dilakukan dengan segala cara. Ya, dengan segala cara. Pasti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah punya niat, yang kedua ya nggak cukup punya niat ya, harus belajar. Apa yang dipelajari ya? Kalau berpidato berarti yang dipelajari adalah naskahnya, naskah pidatonya, naskah yang kamu buat seperti apa ya. Jadi itu yang harus
dipelajari. Setelah belajar nih ya, belajar, saya udah ngerti, udahlah, untuk apa lagi, saya udah punya niat, saya harus tampil di depan orang banyak, saya sudah pelajari naskahnya. Tapi kamu yang ketiga ini lupa, karena berpidato ini adalah praktek, ya praktek, kamu harus berbicara di depan umum, ya Anda harus berlatih, ya. Nah, berlatih ini sangat penting, apalagi ketika sesuatu harus dipraktekkan, itu harus dilatih. Apapun, tidak hanya pidato sebenarnya ya, apapun harus dipraktekkan. Ya, caranya apa? Kalau pidato ya mungkin prakteknya dengan cara berpidato di depan cermin. Di depan cermin dengan cara melihat gestur tubuhmu, dengan cara melihat bagaimana cara kamu berbicara, ya. Kalau bisa berlatih menatap mata sendiri dalam cermin. Itu sulit loh. Ya, itu sangat sulit. Kalau tidak percaya, coba saja nggak usah lama, 1 menit dulu. 1 menit kamu tatap-tatapan dengan dirimu sendiri di dalam cermin. Kalau kamu bisa menahan itu, saya yakin kamu akan terbiasa di depan umum. Ya, 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit, entah paling lama. Cukup. Ya. Jadi berlatih itu seperti itu. Setelah kamu berlatih lancar, baru mencoba di depan orang lain dulu. Ya, kalau belum berani langsung di depan umum orang banyak, mencoba untuk di depan temanmu atau di depan orang tuamu, ya di depan adikmu, kakakmu, dan lain sebagainya ya. Jadi dalam lingkup yang masih kecil. Ya. Jadi itu kunci untuk bisa berpidato. Bukan mahir ya, saya katakan mahir. Tapi kalau saya katakan mahir dalam arti yang sesungguhnya, ya akan benar-benar sulit, yang dipelajari akan banyak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah macam-macam pidato. Ada apa saja pidato itu? Yang pertama adalah pidato persuasif. Ini salah ketik ya. Persuasif, maksudnya persuasif, bukan persuasif. Persuasif itu tujuannya adalah memengaruhi emosi pendengar supaya berbuat sesuatu. Ya, persuasif ini sudah beberapa kali kamu dengar di negosiasi, sudah pernah didengar. Ya. Kemudian di apa lagi ya, saya lupa. Di teks-teks lain itu sudah beberapa kali didengar. Intinya adalah persuasif adalah mempengaruhi atau mengajak secara halus ya pendengarnya supaya mau berbuat tentang apa yang Anda sampaikan, ya. Jadi itu. Nah, yang berikutnya adalah pidato argumentatif. Pidato argumentatif itu seperti apa? Pidato argumentatif itu meyakinkan pendengar akan kebenaran suatu pendapat. Ya, akan kebenaran suatu pendapat. Misalnya di sini pidato argumentatif itu misalnya saja sekarang ini kan dalam era Covid ya, jadi misalnya saja pidatonya itu tentang vaksin. Nah, penyampaian vaksin itu tujuannya supaya masyarakat yakin dengan vaksin. Sekarang kan masih banyak ya, beberapa orang masih tidak yakin bahwa vaksin itu sudah bisa menangani virus, bisa untuk mencegah virus. Maka dari itu, di sini yang namanya pidato argumentatif itu diperlukan. Masih banyak pendapat yang mengatakan negatif, tapi banyak juga yang mengatakan positif. Ya, jadi bagaimana pemerintah meyakinkan pendengar, meyakinkan masyarakat akan kebenaran suatu pendapat. Ya, pendapatnya adalah berarti pendapat para ahli tentang vaksin tersebut. Ya, jadi maksudnya seperti itu, contohnya seperti itu. Nah, pidato informatif.
Kalau informatif ya, namanya informatif ya, hanya memberikan informasi, ya memberikan informasi tentang misalnya pidato tentang bencana, memberikan informasi di mana saja bencana, ya bagaimana cara misalnya saja mengatasi kalau misalnya kita sudah terkena bencana. Itu informasi-informasi yang diperlukan. Kemudian pidato deskriptif. Pidato deskriptif ya berarti penggambaran tentang sesuatu, penggambaran tentang keadaan, yang menggambarkan situasi yang ada. Ya di sini maksudnya menggambarkan ya menggambarkan menggunakan kata-kata. Ya bukan menggambarkan menggunakan apa namanya? Menggunakan kertas gambar seperti anak TK atau playgroup, tidak, ya. Jadi menggambarkan dengan menggunakan kata-kata, ya. Jadi itu macam-macam pidato. Nanti untuk macam-macamnya ini bisa kamu pilih, kamu menggunakan pidato dengan model apa, dengan jenis yang mana. Nah berikutnya, macam-macam pidato sudah diketahui, kemudian metode yang digunakan. Ada 4 metode dalam pidato. Yang pertama itu metode naskah. Jelas ya, metode naskah. Ya intinya adalah pidato yang menggunakan naskah. Ya, pidato yang menggunakan naskah. Nah, pidato dengan model ini biasanya dilakukan oleh apa ya? Ya tentu yang pertama tingkat dasar baru belajar berpidato. Metode naskah ini sangat diperlukan. Nah, selain tingkat dasar juga hal-hal penting, ya. Kalau Anda melihat berita, biasanya kepala pemerintahan atau kepala negara, Pak Presiden, Pak Jokowi itu biasanya berpidato selalu menggunakan naskah. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang disampaikan itu harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran. Harus benar-benar sama persis, apalagi itu berkaitan dengan data dan angka. Ya. Berkaitan dengan data dan angka, makanya harus menggunakan naskah. Salah-salah menyebutkan angkanya atau datanya, misalnya banjir yang terjadi di Brebes misalnya. Banjir yang terjadi di Brebes memakan korban sebanyak misalnya 321 atau 327. Itu kan kalau salah menyebutkan 327 jiwa misalnya seperti itu. Kalau salah menyebutkan angkanya, ya bisa dikomplain oleh orang lain. Makanya metode naskah itu diperlukan untuk orang-orang penting. Ya. Sebenarnya mereka bisa berpidato tanpa naskah, bisa, sangat bisa, karena mereka sudah terbiasa berbicara di depan umum. Ya. Jadi itu metode naskah. Kemudian yang berikutnya adalah metode hafalan. Nah, metode hafalan berarti di sini si yang berpidato atau si pemidatonya nanti itu menggunakan metode hafalan. Ya. Metode hafalan ya berarti tanpa teks. Sudah tanpa teks. Ya, tanpa teks. Dan ini harus sesuai dengan apa yang sudah dihafalkan. Hanya saja nanti kalau metode hafalan itu memang sekali lupa ya sudah hilang semua, biasanya bisa seperti itu. Apalagi kalau orangnya baru belajar berpidato. Ya. Tapi ini sangat penting sebenarnya untuk yang baru belajar berpidato. Nah, kemudian metode impromptu.
Metode impromptu itu metode dadakan, ya, pidato dengan cara dadakan. Nah, ini juga biasanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa berpidato. Orang-orang penting itu sangat bisa. Misalnya saja sedang ada kondangan, hajatan, kemudian tiba-tiba dia diminta untuk berpidato menyampaikan sepatah dua patah kata misalnya. Itu juga sudah pidato, tapi tanpa teks, tanpa rencana, tanpa apapun. Tapi tidak masalah karena sudah terbiasa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian metode ekstemporan. Nah, kalau metode ekstemporan itu metode dengan cara menggunakan catatan kecil. Ya, jadi poin-poinnya saja yang dicatat kemudian disampaikan dalam pidato. Ya, setelah disampaikan dalam pidato, kemudian hal-hal penting itu nanti menjadi poin utamanya. Ya, jadi ada catatan tapi catatan hanya sedikit. Nah, kemudian yang digunakan nanti, ya, ini mumpung membahas tentang metodenya, yang akan Anda gunakan dalam ujian praktik nanti adalah metode hafalan. Nah, kenapa saya pilih metode hafalan? Karena yang pertama, Anda baru belajar, ya, dan di sini mencoba untuk, kalau dengan hafalan nanti gerak yang kalian gunakan, ya, jadi misalnya kalian menggunakan gerakan tangan, ya, gerakan tangan seperti itu akan lebih bebas daripada metode naskah. Kalau metode naskah biasanya terpaku pada naskah. Bisa. Kalau metode impromptu belum bisa. Saya tidak mau menggunakan metode impromptu karena masih belajar. Kalau metode ekstemporan, nanti pasti yang dibicarakan bisa melebar dan nggak tahu arahnya karena masih belajar. Makanya yang digunakan adalah metode hafalan, ya. Untuk metodenya menggunakan metode hafalan. Untuk macam-macam pidatonya terserah nanti kalian mau menggunakan jenis yang mana, persuasif kah, argumentatif, normatif, deskriptif, bisa memilih salah satu, ya. Nah, oke, alasan karena setelah ini slide-nya sudah belum, masih satu lagi, ya, masih satu slide lagi, ya. Nah, di sini sebelum ke slide terakhir, di sini mengapa ujian praktik bahasa Indonesia kelas 12 saya pilih pidato? Karena di dalam pidato itu sudah mencakup 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu apa saja? Kayaknya dulu waktu kelas 10 sudah pernah saya sampaikan, ya. 4 keterampilan berbahasa itu ada. Yang pertama, berbicara. Yang pertama membaca dulu. Yang pertama membaca. Kenapa membaca masuk dalam bagian pidato? Ya. Nah, ini baru kita masuk ke slide berikutnya aja. Ini, ya. Yang pertama, ini langkah-langkah untuk berpidato. Yang pertama adalah menentukan dan sekaligus menyempitkan tema. Ya, menentukan dan sekaligus menyempitkan tema. Untuk menentukan dan sekaligus menyempitkan tema, nanti mau nggak mau itu kalian harus membaca. Ya, dengan membaca otomatis tema yang kalian dapat nanti, ya, tidak menentukan, ya, karena yang menentukan nanti saya temanya. Tema yang kalian dapat nanti itu bisa dikembangkan, ya. Kemudian yang kedua, menganalisis pendengar dan situasinya. Ya, ini ada hubungannya semua nanti dengan 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama membaca, yang kedua menulis. Nah, menulis, keterampilan berbahasa yang kedua yaitu menulis. Kenapa menulis kok termasuk dalam pidato? Nah, di sini nanti saya akan meminta teks pidato yang akan kamu sampaikan. Karena metodenya hafalan jelas ada teksnya. Ya.
jelas ada teksnya. Nah, teks itu memang tidak ditulis tangan. Terserah sih sebenarnya, kalian mau menulis tangan boleh, mau diketik boleh. Tapi sama saja itu sudah keterampilan menulis. Ya, keterampilan menulis itu bagaimana kamu bisa menyusun sebuah kalimat dengan baik dan benar, dengan padu, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di bahasa Indonesia. Ya. Jadi membaca sudah, menulis sudah, kemudian yang berikutnya adalah menyimak. Nah, menyimak ini apa? Pidato ya, namanya praktek itu biasanya kamu mau nggak mau harus melihat orang lain yang berpidato. Nah, untuk hal ini bisa dari video YouTube. Biasanya kamu akan mencari, atau kalau orang yang benar-benar berusaha untuk tampil maksimal mungkin, biasanya akan mencari mungkin di video YouTube ya, akan mencari pidato yang baik, biasanya akan muncul. Contohnya seperti apa ya. Jadi menyimak seperti itu. Bisa juga menyimak tadi dengan cara berlatih. Cara kamu berlatih, kemudian kamu perhatikan sendiri. Oh masih kurang bagus, oh masih kurang baik, diulangi lagi, oh masih kurang baik lagi, sedikit lagi bagian ini, oh bagian penutupnya masih kurang, oh bagian pembukanya masih kurang, oh bagian isinya masih kurang. Nah, di situ kamu bisa tahu dengan cara menyimak tadi ya, menyimak atau mendengarkan ya. Membaca, menulis, menyimak atau mendengarkan. Kemudian yang terakhir adalah berbicara. Pidato, namanya pidato ya pasti berbicara di depan umum tadi, seperti pengertian di awal. Berbicara, bagaimana seorang harus berbicara di depan umum ya, dengan tema yang sudah ditentukan ya. Jadi itu kenapa saya memilih pidato sebagai ujian praktik kita nanti ya, karena sudah sangat lengkap di dalamnya ya. Nah, untuk langkah-langkah pidato tadi beberapa sudah saya sampaikan ya, menentukan dan sekaligus menyempitkan tema. Nah, ini nanti yang menentukan adalah saya, bukan kalian sendiri, bukan Anda sendiri. Kalian tinggal menyempitkan temanya, kemudian menganalisis pendengar dan situasi. Nah, kamu nanti silahkan memilih situasi dan pendengarnya itu seperti apa, ini pilihanmu sendiri, kamu yang menentukan. Jadi kamu bisa tahu siapa yang mendengarkan, situasinya seperti apa. Kemudian menentukan tujuannya itu untuk apa, untuk mempengaruhi kah ya, untuk mempengaruhi mendengar, atau untuk memberikan informasi, hanya sekedar informasi ya terserah. Ini seperti yang tadi ya. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan. Nah, mengumpulkan bahan bisa kamu cari dari mana saja, dari buku bisa, dari internet bisa. Nah, hanya saja ini nanti di dalam teksnya harus dicantumkan sumbernya ya. Dalam pengumpulan bahan ini nanti dalam teksnya dicantumkan sumbernya. Kemudian menyusun kerangka. Ini yang perlu dilakukan. Jadi sudah punya bahannya, sudah tahu tujuannya siapa, pendengarnya siapa, jangan langsung dibuat, jangan tiba-tiba langsung membuat. Kamu tentukan dulu bagian pembukanya itu mau kamu isi seperti apa. Apakah hanya sekedar salam, atau mau kamu beri embel-embel supaya sedikit lebih panjang ya. Kemudian yang keenam berikutnya adalah mengembangkan kerangka yang sudah kamu buat tadi. Kerangka itu sama saja poin-poinnya ya, poin-poinnya kemudian dikembangkan. Oh, ini saya sudah punya kerangkanya, saya sudah punya poin-poinnya, tinggal dikembangkan. Setelah dikembangkan jadi sebuah teks pidato. Tinggal melatih diri. Ini yang sangat penting. Latihan itu tidak hanya sekali dua kali ya. Dari pengalaman sebelumnya ada yang sudah sampai beberapa kali latihan, tapi tetap saja tampil dalam pidatonya itu masih kacau. Karena metodenya apa? Metode hafalan itu lebih cenderung kalau sudah lupa ya sudah berhenti ya. Jadi
melatih diri itu sangat penting. Ya, ingat, sangat penting, terutama dalam pidato. Ya. Ya, jadi ini saja yang sementara saya sampaikan. Untuk hal-hal teknisnya nanti kemudian akan saya sampaikan lagi. Tidak tahu di pertemuan yang berapa, ya. Tapi intinya sebelum saya membagikan temanya atau setelah saya membagikan temanya, akan saya sampaikan kembali tentang hal teknis yang harus dilakukan, ya, supaya ujian praktik kita berjalan dengan lancar. Ya, silakan mulai dari sekarang mulai memikirkan, ya, mulai memikirkan atau mulai melatih diri untuk bisa berbicara. Kalau misalnya situasinya masih pandemi, ya nanti berarti tidak berbicaranya, mungkin berbicara di depan umumnya secara virtual bisa. Ya, ya nanti kita lihat kemungkinan yang bisa dilakukan. Ya, karena memang situasinya masih seperti ini. Ya, jadi itu saja. Jangan lupa selalu sehat, ya, jangan lupa selalu sehat supaya nanti kedepannya ini sudah mulai memasuki ujian-ujian akan berjalan dengan lancar semuanya, ya, mulai dipersiapkan dari sekarang. Sekian saja. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh diajukan di dalam kolom komentar, nanti bisa didiskusikan di situ, ya. Dan apapun yang kalian persiapkan itu akan sangat berguna, terutama dalam pidato itu melatih diri, ya. Ya, jadi tetap sehat saat bepergian. Ini kalau bepergian, ya, karena memang sekarang sudah boleh pergi mana-mana, tapi harus banyak syarat, ya, terutama kalau keluar rumah lah, ya. Pergiannya di sini maksudnya adalah keluar rumah, ya, karena kita memang masih dalam masa pandemi. Hanya mengkonsumsi makanan yang matang, jangan meludah di tempat sembarangan, kemudian hindari kontak jarak dekat, dan jangan berpergian dengan hewan yang sakit. Ya, ingat, kita masih dalam masa pandemi. Silakan jaga diri Anda, jaga keluarga Anda, dan jaga sesama, ya. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Terima kasih. Salam.